Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripan Fadli Firdaus, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan UTS ID Kesehatan dari materi 1 sampai 8. Dosen pengampu mata kuliah ID Dr. Ahmad Alim, MA. Selanjutnya menuju ke pembahasan. Yang pertama, pengantar ID kesehatan. Yang kedua, islamisasi ilmu kesehatan masyarakat. Yang ketiga, manusia sehat perspektif Islam. Konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. Yang kelima, ketiga menurut perspektif Islam. Yang keenam, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif menurut perspektif Islam. Yang ketujuh, kesehatan nutrisi dalam Islam. Dan yang kedelapan, kesehatan individu atau personal hygiene. Oke, yang pertama, pengantar ID kesehatan. Ilmu dalam pandangan Islam mempunyai peranan yang sangat besar dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Muhammad Ibnu Shaleh Al-Utsaimin dalam Al-Usul min Usul Al-Fiqh mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya, yakni sesuai dengan yang sebenarnya dengan pasti. Beliau berkata, idraku al-syai' ala mahwa alaihi idrakan jaziman, yang artinya mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya, yakni sesuai dengan yang sebenarnya dengan pasti atau yakin. Selanjutnya, cara memperoleh ilmu dan saluran-salurannya. Yang pertama, cara memperoleh ilmu. Ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar atau ta'alum. Yang kedua, saluran-saluran ilmu. Untuk tercapainya ilmu melalui proses belajar tersebut, diperlukan instrumen pendukungnya, yaitu mencakup 4 saluran ilmu. Yang pertama, persepsi indera atau idrak al-hawas. Yang kedua, proses akal sehat atau ta'akul. Serta yang ketiga, intuisi hati atau kolbun. Dan yang keempat, melalui informasi yang benar atau khobar shadiq. Selanjutnya yang kedua, islamisasi ilmu kesehatan. Islamisasi ilmu yang dimaksud di sini adalah mengislamkan ilmu pengetahuan barat modern kontemporer, tidak termasuk turat Islam. Pada dasarnya ilmu kesehatan sifatnya umum dan berlaku secara universal. Akan tetapi di dalamnya ada yang islami, yaitu yang sejalan dengan syara atau tidak berlawanan dengannya. Terdapat 2 istilah dalam Islam, yakni sihah lebih bersifat fisik dan biologis. Afiyah merupakan kesehatan yang bersifat mental psikologis. Prinsip-prinsip kesehatan Islam. Yang pertama, berbuat baik atau ihsan terhadap pasien. Yang kedua, tidak sekali-kali menggunakan obat-obatan atau makanan yang haram atau tercampur bahan yang haram. Yang ketiga, tidak mencacatkan tubuh atau badan. Yang keempat, tidak berbau takhayul, khurafat, dan bid'ah. Dan yang terakhir, pengobatan harus dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Karakteristik ilmu kesehatan Islam. Ilmu kesehatan Islam menekankan pada aspek pencegahan atau preventif daripada mengobati. Selanjutnya, manusia sehat menurut perspektif Islam. Manusia terdiri dari jasad dan ruh jasmani dan rohani. Dalam perspektif Islam, orang disebut sehat dan rohaninya adalah manusia yang sehat disebut oleh Rasulullah SAW sebagai manusia yang kuat adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berfirman,
sehat secara fisik dan rohani ketika Islam melihat gangguan kesehatan disebabkan dua hal. Yang pertama penyakit badan, dan yang kedua penyakit hati. Disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 10, jiwa yang sehat senantiasa mengikuti arahan yang sesuai, misal makan yang halal dan menjauhkan yang haram, maka akan menjadi sehat. Manusia berkewajiban menjaga kesehatan fisik, rohani, lahir dan batin, sehingga menjadi sosok manusia yang sehat dan kuat. Manusia terkadang mengalami gangguan psikologis. Kita perlu mendidik jiwa manusia agar menemukan makna. Nabi menjelaskan, dari hakikat jasad dan manusia ada inti yang perlu diperhatikan lebih, yakni perhatian terhadap kesehatan hatinya, karena di dalam tubuh terdapat sebonggah organ tubuh termasuk hati. Maka dari itu ada pengaruh dengan kesehatan fisiknya dan perilaku. Jikalau kolbu sehat, maka perilakunya akan sehat. Untuk merawat kesehatan hati, harus mendiagnosis hati yang berpenyakit akan bertambah parah. Nabi memberikan diagnosa penyebab hati manusia berpenyakit, salah satu faktornya adalah dosa. Selanjutnya yang keempat, konsep manusia sehat holistik menurut perspektif Islam. Manusia yang kuat itu adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Islam melihat gangguan kesehatan manusia disebabkan dua hal, yaitu badan dan hati. Dalam Al-Baqarah ayat 10 menunjukkan ada penyakit dalam manusia, yakni penyakit hati. Manusia mempunyai penyakit, jika tidak diobati maka akan semakin parah. Oleh karena itu, jika sedang sakit harus segera diobati. Jiwa yang sehat akan mengikuti arahan sesuai dengan syariat. Sesungguhnya orang mukmin yang melakukan dosa akan ada bercak hitam atau noda hitam. Kalau tidak dibersihkan dengan taubat, maka akan bertambah hitam. Hati yang berpenyakit yang tidak segera diobati akan semakin parah. Dosa adalah segala yang dikerjakan akan terjadi kegelisahan di dalam jiwanya. Kegelisahan muncul karena adanya dosa. Segala tindakan diketahui oleh orang, maka kita akan malu. Dosa jika tidak segera diobati akan menjadi virus jiwa, membuat hati menjadi rusak. Tuhan palsu atau hawa nafsu. Manusia mengejar hawa nafsu tidak akan terpuaskan. Keinginannya dan kecondongan tidak akan terpuaskan. Semakin diturutkan maka akan menjadi penyakit hati. Perlu dikendalikan, jangan dipentingkan terhadap hawa nafsu atau mempertuhankan benda mati atau benda mati duniawi, gila jabatan, popularitas, pamer harta demi untuk mengejar dunia semata. Keliru dalam mencari figur manusia, selalu mengagumi figur ketika salah akan menyebabkan penyesatan keluar dari jalan yang lurus. Menjaga hati atau faktor kejiwaan jasad hanya sesuai dengan umur, ada batas waktu atau tidak lama. Kesehatan permanen, kesehatan jiwa atau hati karena akan menjadi bekal di akhirat kelak. Selanjutnya yang kelima, ketiga menurut perspektif Islam. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya untuk mencegah agar pekerja tidak mengalami kecelakaan, baik fisik dan mental. Melihat ketiga maqasid syariah sesuai dengan kaidah syariah, tujuan disyariatkan melihat ketiga ini komprehensif karena dalam syariah melindungi beberapa faktor, yaitu 5 hal yang esensi. Yang pertama, menjaga agama. Bisa sholat atau tidak menyelamatkan agama, bukan hanya raganya saja harus menjamin ruang dan waktu untuk melaksanakan kewajibannya. Yang kedua, dijaga keselamatan nyawa. Jaminan akan keselamatan dan nyawa dan kesejahteraan. Yang ketiga, akal. Menjaga akal pekerja, keselamatan mental, tidak stres atau depresi, atau harus nyaman
tanamkan kekuatan mental. Hiburan perlu tapi harus sesuai syariat. Contoh siraman rohani mencerdaskan karyawan. Yang keempat, menjaga keturunan. Menyelamatkan keturunannya, pergaulan yang tidak sehat akan terjadi hal-hal perilaku yang menyimpang atau pergaulan bebas akan merusak rumah tangga. Selanjutnya yang keenam, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif menurut perspektif Islam. Preventif dalam Islam mencegah segala hal yang mendatangkan bahaya, merupakan pencegahan didahulukan daripada pengobatan. Mencegah sesuai manfaatnya lebih besar. Kita sebagai umat Islam tidak boleh melakukan hal yang membinasakan manusia. Jangan menjatuhkan atau menjerumuskan dalam hal yang merusak perlu dijauhkan. Jangan kamu berbuat kerusakan di bumi. Kita sebagai umat Islam jangan merusak masyarakat yang bisa merusak masyarakat, karena Allah telah menyiapkan bumi ini dengan baik. Kerusakan dalam Islam yaitu mental, lingkungan, manusia. Menjaga keimanan, stabilitas pikiran, tidak membahayakan orang lain, atau merokok. Dalam Islam tidak hanya bersih, tapi perlu suci dengan dua cara, yaitu air dan debu. Dan sehat pentingnya menjaga kesehatan dengan bersih, misal dengan berwudu, bersih dari najis dan hadas. Kuratif, tetapi bahwa kita punya keyakinan Allah tidak akan menurunkan penyakit tanpa ada obatnya. Yang ketujuh, kesehatan nutrisi dalam Islam. Salah satu faktor penting dalam kehidupan dalam menjaga kesehatan adalah nutrisi. Penting untuk konsumsi makanan dan minuman yang bergizi, yang halal dan seimbang. Maka akan membawa kesehatan, baik lahir dan batin. Allah memerintahkan agar kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, halal dan thayyib. Contohnya yang pertama mengonsumsi madu, mengonsumsi susu, mengonsumsi habatus sauda, mengonsumsi air zam-zam, mengonsumsi makanan halal dan thayyib, tidak berlebih-lebihan, menjauhi makanan haram, makanan najis atau mengandung najis, makanan atau minuman memabukkan. Selanjutnya, pengaruh positif mengonsumsi makanan halal. Mengonsumsi makanan halal memudahkan pelakunya untuk beramal soleh. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib atau yang baik, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pada ayat ini, Allah memerintahkan para Rasul untuk memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Pada ayat ini, penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan halal adalah pembangkit amal soleh. Yang kedua, dampak negatif konsumsi makanan haram. Banyak orang tak menyadari bahwa makanan haram menyebabkan timbulnya dampak yang amat buruk terhadap pelakunya, baik dari sisi tertolaknya ibadah ataupun rusaknya akhlak. Mengonsumsi haram akan menjerumuskan pelakunya ke dalam ranjau setan dan mengikuti langkah-langkahnya. Allah berfirman dalam Qiyas Al-Baqarah ayat 178. Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya, kesehatan individu atau personal hygiene. Hidup bersih dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada kebersihan jasmani, tetapi juga mencakup kebersihan rohani. Kebersihan jasmani ditunjukkan dengan menyucikan diri dari najis dan hadas, sedangkan kebersihan rohani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari berbagai macam penyakit hati. Yang pertama, menjaga kebersihan kulit. Islam mensyariatkan wudhu sebagai salah satu mekanisme canggih untuk menjaga kebersihan kulit ini. Dalam hadis disebutkan,
bahwa wudhu tidak hanya membersihkan badan dan kesehatan kulit, tapi juga mampu membersihkan diri dari dosa. Yang kedua, menjaga kebersihan pakaian. Muslim sejati memahami bahwa Islam menganjurkan untuk berpakaian bersih setiap waktu, tanpa berlebihan. Terlebih ketika sholat ada dua tujuan, yakni sebagai sarana ibadah dan agar terhindar dari kuman penyakit, serta sebagai sarana untuk bersosial di tengah masyarakat. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan. Islam sangat perhatian dengan kebersihan makanan, agar kita membiasakan diri untuk menjaganya dan menutupnya, agar tidak terkontaminasi kuman. Yang keempat, menjaga kebersihan rambut kepala. Membersihkan rambut maksudnya merapikannya, membersihkannya dengan cara membilasnya, memberinya minyak rambut dan menyisirnya. Jangan membiarkan acak-acakan sehingga kelihatan kusut, karena kebersihan dan penampilan yang baik termasuk yang dicintai dan diperintahkan oleh agama, selama tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, disiplin mandi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk mandi di setiap 7 hari. Sehari dia membasuh kepala dan badannya di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Bukhari. Maksud hadis di atas adalah sesuatu kelaziman dan keharusan bagi setiap muslim. Minimal dalam seminggu dia harus mandi membersihkan kotoran di tubuhnya dan kepalanya. Dan yang dimaksud sehari di sini adalah hari Jumat sebagaimana dalam beberapa riwayat seperti riwayat Imam Ahmad dan At-Tahawi. Yang keenam, menjaga fitrah. Yang ketujuh, menjaga kebersihan hidung. Membersihkan hidung selain sebagai sarana penangkal efektif ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, TBC, dan kanker secara dini, juga sebagai proteksi dari gangguan setan yang mengganggu manusia. Yang kedelapan, menjaga kebersihan tangan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa tertidur dan di tangannya terdapat lemak atau kotoran bekas makanan, dan dia belum mencucinya, lalu dia tertimpa oleh sesuatu, maka janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan, menjaga kesehatan perut. Yang kesepuluh, menjaga kebersihan gigi dan mulut. Kondisi gigi yang kotor akan menimbulkan kuman dan bau yang menyengat, sehingga menyebabkan banyak penyakit dan mengganggu kenyamanan orang lain. Untuk itu Rasulullah SAW memberi peringatan keras bagi orang yang mulutnya bau, agar tidak mendekati tempat umum atau tempat ibadah atau masjid. Yang ke-11, menjaga kebersihan sumber air. Kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan sumber air agar air tetap terjaga fungsinya dan kesuciannya, agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang ke-12, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian sesekali pernah kencing di air yang menggenang kemudian dia mandi darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.